Kita semua tahu belakangan Infinix tuh bener-bener membombardir pasar entry level dengan HP-HP murah mereka. Susah banget tuh bahasa ya. Bahkan nggak cuma Infinix ya, saudara-saudaranya juga ikut-ikutan gitu kayak Tecno atau Intel gitu. Dulu kita semua juga tahu di segmen ini tuh Xiaomi lah yang jadi raja. Dan sekarang Xiaomi pun merespon serangan Transsion Group ya dengan mengeluarkan HP ini, Redmi A5. Udah kayak Wagyu nih. Sepertinya empuk ya, Pak. Keras ya. Dari segi desain, Redmi A5 itu punya desain yang justru cantik ya. Bahkan lebih cantik dibandingkan seri Redmi biasa atau bahkan Redmi Note mereka. Ini bukan pertama kalinya seri A dari Xiaomi itu punya desain lebih cantik daripada HP mereka yang lebih mahal ya. Sekilas, desainnya itu mirip kayak Poco X7 Pro dengan modul kamera sederhana yang berisikan 2 buah kamera tanpa ada gimmick-gimmick ala yang mengganggu. Tulisan-tulisan Redmi lah, tulisan AI lah. AI ada ketang. Maksudnya ngerti kan? Bentuknya nggak aneh gitu. Pokoknya secara desain saya sangat suka sama HP ini. Tapi berbanding terbalik dengan materialnya karena mengingat ini adalah HP Android entry level, tentu aja material yang digunakan didominasi oleh plastik. Baik itu di bagian frame ataupun bagian back cover. Untuk back cover belakangnya ini terbuat dari kaca katanya, tapi entah kenapa saya merasa feel waktu dipegang tuh mirip banget kayak plastik gitu. Apa perlu kita pecahin atau kita bakar? Untuk tahu apakah ini plastik atau kaca? Kalau saja ini HP punya saya, tentu saya akan dengan senang hati gitu mencoba memecahkan bagian back covernya gitu. Sayangnya ini HP pinjaman gitu, jadi saya harus jaga. Ya nama juga HP pinjaman kan. Walaupun terkadang sering terjadi hal-hal yang tidak terduga gitu. Nggak sengaja, benar. Pokoknya untuk desain saya suka banget sama HP ini. Dan menurut saya ini salah satu seri Redmi dengan desain yang terbaik. Keren. HP 1 jutaan ini punya layar berukuran 6,88 inch beresolusi HD+ dengan density 260 ppi. Kombinasi layar besar plus resolusi yang kecil tentunya bukan sebuah kombinasi yang baik karena setup seperti ini sudah untuk dapetin layar yang tajam. Kalau kita lihat dengan seksama, sangat mudah buat kita untuk melihat pixel-pixel dari layar ini. Menariknya, layar yang secara visual nggak bagus-bagus amat ini punya refresh rate yang cukup tinggi yaitu 120 Hz. Dan mungkin ini adalah HP termurah yang punya layar secepat itu. Walau refresh rate-nya gede, secara visual layar di HP ini jauh dari kata cantik, terutama untuk ukuran bezel yang sangat tebal di bagian dagu. Dan sudah pasti tidak simetris dengan yang lain gitu. Responsivitas layarnya cukup oke menurut saya, dipakai buat main Railgram juga nggak kerasa ada gejala delay gitu. Satu lagi kekurangan dari HP ini yang saya rasakan adalah tingkat brightness-nya yang saya bilang sangat rendah ya, hanya 450 nits sih. Dimana dengan brightness segini, bikin kita sulit ngelihat layar di bawah terik matahari gitu. Untuk performanya sendiri, Redmi A5 pakai SoC buatan UniSoC yaitu seri T7250. Performa SoC ini menurut saya biasa aja. Dibilang lemot banget ya enggak, tapi yang pasti ini bukan SoC berjenis performa yang memang dibuat buat kebut-kebutan gitu. Melainkan SoC menengah ke bawah yang memang diperuntukkan untuk penggunaan ringan gitu. Misalnya hanya sebatas penggunaan media sosial atau main game-game casual yang nggak butuh performa tinggi gitu misalnya. Tapi sejauh yang saya coba, main Smash Legend dan Mobile Legends di HP ini lumayan lancar loh. Minimal masih playable lah, walaupun harus kita paksa set ke grafis pentok rata kiri ya. Karena HP ini harganya minimalis, salah satu spesifikasinya juga terasa minimalis. Misalnya RAM-nya yang hanya 4 GB. Untungnya RAM-nya bisa kita naikkan dengan bantuan virtual RAM hingga 4 GB lagi. Jadi total dia punya RAM 8 GB. Untuk storage, dia masih menggunakan storage berjenis eMMC dengan kecepatan baca tulis yang lumayan rendah, ada di 161 MB per second untuk kecepatan tulisnya dan 203 MB per second untuk kecepatan bacanya. Jika kalian merasa storage 128 GB-nya masih kerasa kurang besar, kalian bisa nambahin storage-nya pakai microSD yang untungnya punya slot dedicated, tidak menyatu dengan slot SIM-nya. Fitur-fitur standar di HP ini juga ada seperti port USB Type-C, Bluetooth 5.2, terus dia juga punya WiFi tentunya, terus ada jack audio, dan single speaker yang posisinya ada di atas. Sayangnya, HP murah ini nggak punya NFC ya, yang mana itu sangat disayangkan banget ya, mengingat kompetitornya di harga yang mirip berani ngasih NFC. Untuk keamanan, masih bisa kita temukan sensor fingerprint yang diletakkan menyatu dengan tombol power di bagian samping, dan tentunya ada fitur face unlock juga ya, yang memungkinkan kita membuka si HP dengan memanfaatkan wajah kita. Kecepatan baca dari fingerprintnya sendiri cukup cepat, walaupun agak kurang akurat menurut saya. Karena beberapa kali saya gagal untuk unlock si layar gitu. Jadi mau nggak mau saya harus coba beberapa kali hingga si layarnya berhasil dibuka. Untuk software, sayangnya HP ini tidak menggunakan HyperOS, melainkan pakai Android tanpa kustomisasi berat. Jadi sekilas terlihat kayak Google Stock.
Androidnya sendiri udah pakai versi teranyar, yaitu versi 15 dengan fitur yang menurut saya minim ya. Yang mana justru ini bagus, karena biasanya banyak banget fitur-fitur dari UI yang bikin user experience saat pakai HP jadi kerasa kurang nyaman ya, karena terlalu banyak gimmick yang nggak kepake pada akhirnya gitu. Untuk baterai, HP ini punya baterai berukuran 5200 mAh, daya tahan baterainya juga menurut saya sangat impresif. Percaya atau enggak, HP ini bisa bertahan hingga 20 jam dalam pengujian penggunaan non-stop. Dan baterai di HP ini bisa terisi penuh dari 5-100% dalam waktu 2,5 jam. Ini bisa dimaklumi karena si HP hanya bisa menerima daya maksimal 15 watt. Terakhir kita akan bahas soal kamera. Bagian kamera di Redmi A5 lumayan oke juga. Terutama kamera belakangnya ya. HP ini punya dua kamera belakang, yaitu kamera utama 32 megapiksel dan satu lagi lensa nggak jelas identitasnya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya ada kamera depan 8 megapiksel yang bisa merekam video 720p. Kamera 32 megapiksel di HP ini surprisingly bisa ngasilin foto yang tajam dan detail. Dengan catatan diambil dalam kondisi cahaya yang cukup. Tapi ya mau gimana pun, susah berharap dari kamera HP 1 jutaan. Kesan murahnya itu masih sangat terlihat gitu, terutama dynamic range-nya yang sempit banget buset. Ada sih fitur SDR, tapi kelihatan kayak kurang keras aja gitu kerjanya gitu. Jadi bagian-bagian yang gelap itu masih gagal di-highlight dengan baik gitu. Kamera di HP ini juga bisa melakukan digital zoom sampai 2 kali lipat. Tapi hasilnya burik. Nggak ada tajam-tajamnya sama sekali gitu. Jadi mendingan emang nggak usah dipakai aja fitur ini gitu. Kamera depan beresolusi 8 megapiksel di HP ini justru bisa bekerja dengan cukup baik. Foto selfie-nya walau gak tajam-tajam amat, tapi udah lebih dari cukup kalau cuma sekedar buat diposting ke media sosial. Bahkan performa HDR di kamera depannya terlihat lebih baik menurut saya. Aneh dah. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan yang dia hadir tanpa stabilizer. Jadi ini posisi handheld. Jadi begini aja, dia sudah sedikit bergoncang, kebayang kalau dia dipakai buat jalan. Untuk kualitas suara seperti yang kalian tangkap, resolusi maksimal di Full HD 30 fps. Warnanya ya seperti itu. Kualitas suaranya juga ya seperti itu. Tapi setidaknya dia sudah melakukan tugasnya untuk bisa menangkap video beserta suara dari kamera depan. Dan saya tidak berharap banyak, tapi yang penting ada. Sedangkan untuk kamera belakang sama, dia bisa merekam video sampai resolusi Full HD di 30 fps. Kualitasnya seperti sekarang, nggak bisa berharap banyak terhadap kualitas dari video kamera belakang HP ini, karena memang notabene-nya ini adalah HP murah. Jadi tugas utamanya cuman tanda kutip bisa menangkap video. Di luar kualitasnya apakah bagus apa enggak, tapi menurut saya ya kalau cuma bisa menangkap video, HP ini bisa. Tapi untuk berharap lebih atau untuk mengharapkan hasil video yang bagus, rasanya nggak bisa. Karena seperti yang kalian lihat, warnanya seperti ini, detailnya seperti ini. Kualitas suara terutama agak tipis suaranya gitu. Jadi ya sudah bisa merekam video lah. Saya mau bilang cukup, tapi kayak nggak cukup menurut saya. Tapi ya oke lah, bisa merekam video di Full HD 30 fps. Kesimpulannya, untuk HP dengan harga 1 juta lebih sedikit, bisa dipastikan ini jadi salah satu yang terbaik selain HP-HP murah dari ZTE. Desainnya bahkan menurut saya lebih cakep daripada HP-HP Redmi di range harga yang lebih mahal gitu. Layarnya lumayan, dengan refresh rate 120Hz, performanya juga lumayan, kameranya lumayan, tapi baterainya awet banget coy. Tapi ada satu kekurangan yang saya rasa agak krusial, yaitu nggak ada fitur NFC. Ya nggak semua orang butuh NFC, tapi saya sangat butuh fitur ini gitu. Buat yang butuh HP dengan harga 1 juta lebih sedikit, tapi pengen kualitas HP yang nggak malu-maluin, kalian juga bisa masukin HP ini ke dalam wishlist kalian. Untuk HP ini saya cuma mau bilang, good job, Sean.